Oke, selamat datang kembali di podcast SKS. Kali ini kita ada episode spesial. Ngapain nih? Kita di episode ini menyediakan waktu sejenak untuk rehat dan refleksi sambil melakukan pekerjaan yang kira-kira terapeutik buat teman-teman. Kalau aku sukanya kadang gambar, oret-oret, masak. Nah, kalau teman-teman apa nih? Mau sambil lari, mau sambil nyetrika, mau sambil nyuci. Ya, itu juga. Silakan. Tapi di episode ini kita ajak satu teman namanya Pare untuk menggambar bareng. Kalau mau baca-baca bahan yang kita kasih juga boleh. Oh iya, banyak banget tuh kayak reading list. Kayak reading list. Gak ada ujiannya sih, Nggak cuman ada, bisa tapi dibaca. Refleksi dan kita kan bentar lagi mau pilkada nih. Nah, mungkin ini waktu yang tepat untuk berpikir kira-kira aku mau pilih siapa ya? Atau mau nyoblosnya gimana gitu. Aku pulang kampung gak ya? Oke, pokoknya silakan untuk setengah jam ke depan lakukan apa yang teman-teman pengen lakukan. Kita akan temenin di sini. Aksi. Ini kita diem-diem. Apa? Jangan dong. Oke, pertanyaan pertama Pak. Semua orang bertanya-tanya apa pekerjaan lo? Ntar dulu pekerjaannya yang mana nih kan? Kan gue bukan profesi, hanya sekedar hobi. Luar biasa. Jadi gue adalah seorang apa ya? Manusia biasa. Seorang ini tersesat di keuangan. Sedih banget ya. Tersesat gue di keuangan. Sektor keuangan. Ya, sektor keuangan. Bukan judul kan lo? Kan, pokoknya di situ gue tahu nih kenapa gue berada di situ, biar hidup gue balance sih kan. Bakat sih gue di sini ya. Sangat terlihat ya. Gue sekali gambar, jebol di pameran. Dan gue agak menyesali masa lalu gue ya jadinya. Hah, kok menyesal? Gue gak pernah mendengar lo menyesal. Lumayan lah dapat ini ya, pasaran berbeda ya dengan bapak seniman. Jadi pekerjaan lo apa? Belum lagi Pekerjaan jawab. gua. Kurang lebih di sekitar laporan keuangan. Saya bisa akuntansi, saya bisa ngaudit, saya bisa tax. Oh gitu. Gitu. Tapi kok situ pameran dulu di Singapura, di Jogja. Itu hobi atau pekerjaan? Itu pekerjaan. Itu pekerjaan juga. Jadi Ada masanya nih status slide gue yang orang-orang lain tuh kayak manager data gitu kan. Kalau Head of engineer ya kan. Gue bukan hobi, bukan profesi, hanya sekedar hobi. oh jadi maksudnya hobi lo akuntansi dibalik? Iyalah daripada gue pusing. Gue pusing sih gue sebenarnya. Terus ada pertanyaan lagi nih, lo apa ini ya tipe-tipe apakah bagian dari orang-orang yang berharap masuk FSRD ITB atau ISI gitu? Of course. Tapi lo nggak dibolehin gitu. Tapi bukan ente. Gue tuh ya, nih Emang masuk lo FEUI gue daftar? kasih tau nih, Nah, gue gimana ceritain ya. cerita Coba. lo? Gue masuk FEUI nih ya. Karena gue tuh suka dikerjain kan waktu SMA gue. Disuruh ikut ini gue lomba. Ini ada lomba nih. Berfaedah ya sis. Lomba kompetisi ekonomi. Apa ini olimpiade? Kompek. Sebagai gue korban ya. Sebagai terkorban. Siapa nih? Pare gitu kan. Sedih banget gue. Menang lagi lo? Enggak lah. Arti kata asumsi aja dulu gue nggak tahu Ki. Menurut lo diasumsikan ini gue nggak ngerti Ki. Asumsi apa ya gitu ya? Terus Gue lihat kampusnya. Wah bagus ya ada air mancur. Udah. Kampus gue nih, gue bilang gitu. Itu kan gue kelas 2 SMA. Zaman kita kan ancient ya. 2 SMA itu masih ada IPA IPS. ada gue masih zaman itu juga. Kelas 3 kan. Sekarang baru masuk langsung Nah gue tuh kita kelas ketahuan 3 terus jadi kelas 2. Ya, gue harusnya dari kelas 3. Jadi di kelas 2 nih gue selalu ranking 40 ya, dari 45 orang ya. Tapi unggulan, jadi gue udah pasti masuk IPA kan. Gara-gara gue ikut kompetisi ekonomi dan melihat FEUI air mancurnya bagus. Dia nyoba dulu air mancurnya juga gak sebagus itu kayak sekarang sih. Gue pindah ke IPS. Oh gitu. Bapak gue mabuk Ki. Terus ya udah gue SKS ya. SPMB lah gue.
jebol lah gue. SKS dalam arti kejar cukup sistem kebut semalam gue. Sebulan sih sebelum SPMB. Ya udah deh gue ujian. Ikutlah ujiannya. Ini karena air mancur nih ya masih ya masuk FEW. Iya. Cuman gue bilang pas lagi kompetisi, wah bagus nih kampus gue nih besok. Dan kakak gue akuntansi juga, jadi gue kayak kayaknya dia bisa dia gitu. Gue bisa nih. Padahal dia rajin anaknya, gue enggak. Ya udah singkat cerita masuklah gue ya kan. Dia akuntansi, gue akuntansi ya kan. Dia Ini passing grade tertinggi loh, salah satu yang tertinggi bukan? Ya gue emang merendah buat meninggi. hasil sisir kebut semalam itu pada Sebulan. Gue nggak tidur sih saat itu. Terus Karena air mancur ya? ini air mancur. Terus ya udah gue ketemu lah, gue nggak ketemu kakak gue. Dan dia gue nyanyiin. Terus kan buku akuntansi, buku ekonomi kan itu aja ya? Iya betul. Ya kan? Mankiu ya kan? Ingat aja lo. Gitu. Itu bukan ekonomi, itu ekonomi. Pengantar ekonomi pertama dong, masih inget gue. Terus gue nyari buku, susah deh intinya gak ngerti ya. Namanya juga anak sekolah, bukunya kayak gitu kan. Apa sih Erlangga? Kagak ada di Erlangga sih. Cuman sekarang udah beda ya. Terus gue tanya sama kakak gue, gue bilang, Mer, lu masa nggak ada buku apa fotokopian sih, apa sisaan buat gue, mahal nih bukunya, males banget gue apa beli gitu kan. Kakak gue ngomong gini, gue kenal lu seumur hidup ya, seumur hidup bre. Gue kira lu bakal masuk PTN. Bukunya gue kasih ke temen gue. Dia kaget banget gue pivot di akhir tahun. Jadi dia udah keburu ngasih pas dia lo tahu. Dia kaget juga gue masuk akuntansi. Dia nggak tahu, nggak ada bayangan, nggak ada di otak dia tuh nggak ada. Dia ngeliat gue tuh, oh anak ITB banget udah titik. Entah Jadi dari lu mau masuk kayak apa kira-kira? dulu belagu. Apa? Gue tuh belajar matematika, mati-matian ya. Demi gue masuk arsitektur. Gue bisa gambar, gue bisa matematika. Oh gitu. Sambet gue masuk akuntansi. Gara-gara aku. Berapa kali tuh gue gara-gara kompak, astagfirullahaladzim. Berapa kali gue tipes ya. Gue nggak ngerti sampai lulus gue. Ya udah nggak ngerti gue sampai lulus apa itu debit kredit. Gue menghargai debit kredit itu karena dari situ ternyata saya banyak duit ya. Ya udah. Akhirnya gue ini ya mengikuti crowd gue karena Ilal, Diko dan kawan-kawan. Oh teman-temannya kita nih. Diko, gue melihat dia kan satu ya. Kok dia bisa bertahan ya menjadi auditor? Kayaknya inspirasional banget. Akhirnya gue jadi auditor deh. Wah ternyata auditor enak. Auditor di mana? Ini juga bukan auditor sembarang auditor nih, teman. PwC. Gimana ini? Big Gue Four. juga nggak ngerti Big ya, masa Four. ya sampai gue keluar gue baru tahu sih ternyata susah masuk situ. Gue gak sangka. Terus Ya udah, gue inti pelongo-pelongo deh dalam kehidupan. Oh bagus ya ternyata gitu. Oh susah ya ternyata. Karena gue auditor tambang, jadi gue bisa melihat site tambang. gangguin Apa? dengan kisah-kisah karena aja terus ke daerah kan lo jadinya. Ya ke daerah. Ada gue ke Aceh cuy. Pada saat itu masih gam coy. Tahun berapa? Lu tahun berapa? Masih ada sisa-sisa gam. Sisa-sisa. Udah jadi sipil mereka. Tapi jadi selama lo audit jadi akuntan gitu lo tetap belajar atau maksudnya lo tetap berkesenian tuh gimana? Nggak bisa. Hah? Tidak bisa ternyata kan. Lo kan sibuk. Iya. Karena audit dulu kan tahu gue kenapa gue keluar jadi auditor. Nah ini juga ada kisah yang sangat epic nih Sab. Coba. Gue ngaudit Suatu hari nih, gue di resign. Bayan, kan? Di mana? Di Bayan Oh, gue oke. ngaudit. Oke. Gara-gara gue penasaran sama apartemen seberang. Bayan ini ngomong-ngomong di SCBD. Iya. F8. Bagi pemirsa yang tidak pernah ke Jaksel. Iya. Oh lo kantornya deket situ. Kantor Iya. gue dulu. Oh iya betul. Dulu bener-bener. Di sebelah Asta. Entah kenapa kan gue random anaknya. Gue bawa binokular. Dan pengen tahu rumah apartemen orang bagus banget. Isinya apa sih apa, isinya ininya? ya? Gede banget. Gue liat tuh orang lagi ngapain sakit hati. Wah sama hidup lu Di gitu. siang-siang dia Siang gue ngekir, ngekir. Pertama kali yang gue lihat adalah
orang lagi di depan kanvas, bengong. Gue kayak Kenapa hidup gue kayak hidup gue kayak tersesat ini? Gue menjadi apa gitu kan? Resign dia tiba-tiba. Astagfirullah. gara-gara si binoculars. Enggak, itu gue agak ini. Itu trigger. Itu triggernya. Oke. trigger. Tapi kan gue supportif dong. Iya. Oke, Par, nggak apa-apa. Gas. Terus adalah penawaran di sebuah startup ya kan, yang lagi itu nggak seheboh itu startupnya. Pas gue masuk jadi gede. Wah, Gue nggak masuk, gue bukannya lu good luck dong berarti kalau gitu, good luck camen nggak good luck amat juga ya. Gue berharap gue cuma berpikir iya cukup deket dari rumah gue. Secara gue sebelumnya auditor pabrik ya, Karawang, Bekasi. Iya, field lu lama-lama gue berasa kayak pengen bikin puisi gitu kayak Hairil Anwar. Perjalanan gue Karawang, Bekasi, Depok. Sedih, jauh gue masuk angin ini. Perjalanan gue terlalu jauh. Terus, nah di depan mata nih gaji cukup, deket rumah, terus nggak ada office politik sama sekali. Oh, that's nice. Terus kan kecil ya saat itu. Gue nggak expect akan ada series A, series B segala macam tuh. Gue nggak ngerti tentang Nih venture capital sekali. Ternyata kalau ada venture capital kayak investor tuh harus menuntut banyak hal ya untuk membuat lu menjadi besar tuh. Oh gitu ya. Implikasinya lu nggak melihat ke depannya. Nanti gue sangat pelangap-pelangap tapi gue jalanin tuh ya kan. Udah heboh deh sekarang kantornya. Udah di situ. Nah sebenarnya setelah di akhir gue jadi auditor, gue sempet melukis bunga, ikut pameran. Terus pas ikut pameran, ya submission lah ya. Jebol. Tapi ini pamerannya bareng-bareng ya. Jebol. Terus gue agak lumayan. Wah, apakah ini adalah panggilan untuk gue menjadi full time artist gitu kan? Gue taruh harganya segini, kagak laku aja ya. Gak bisa nih. Gue mau beli rumah kata gue. Gak bisa nih gue. Gak laku guys. Kayaknya gue harus tetap bertahan di keuangan ya. Dapat uang gitu kan. Industri jasa keuangan. Ya. Udah deh. Udah akhirnya gue bertahan di sini. Ternyata gue masuk company baru sadar sih. Apa ya, kalau lu menyukai art membantu gue untuk berpikir abstrak, menangkap pesan-pesan abstrak. Kalau bos gue ada abstrak, gue doang yang bisa nangkep. Oh iya, gue ngerti. Kok ini lucu ya? Iya, bos gue kayak gitu, nggak tuh nggak pakai titik koma dia. Iya siap gitu. Oh gitu. Terus Lu jadi cakep banget tapi. Maksudnya gitu. Oh gitu. Itu sih. Ternyata gitu. Udah deh ceritanya gitu. Ih cakep juga lagi. Iya lucu gemas. Aku juga nih. Wow seru banget. Dengan Pertama. Dia bagus banget deh. Iya. Halus banget ya. Pertama kan kali. gue bilang gue FXD, gue ditolak sama Kreatekstil ITB. Jadi gue pernah belajar gambar. Gue suka gambar tapi kayak ya udah gitu. Lo sempat sampai ujiannya? Gue sampai ujiannya. Gila sih, wow. Tapi kayak perspektif gue tuh jelek, kelemahan gue kalau gambar itu perspektif. Ya sudah. Ya sudah lah. Perspektif lo kan beda-beda. Yo, ini gitu aja. Udah jadi nih kita Udah jadi ya. Par, lo gambar apa sih? Kenapa nggak pare kayak Nama lo. susah cuy. Kritik. Gue tau diri juga sih. Kan harus menggambarnya yang sebagus-bagusnya ya. Sebagus oke. Kenapa nama lo pare, Par? Karena dipanggil dibikinin sama Nangke. Lo kenal gak sih? Nangke tuh nangka. Nama panggilan dulu. Si Nangke, tahu gua. Nangke itu tau. Nah asli Nandika. Iya. Kan lo suka cerita. Oh iya itu. Jadi gue panggil dia dia panggil gue Pare, gue gantiin manggil dia Nangke. Cuma setelah itu kayak aura gue kebuka. Maksudnya gimana? Karena nama gue serius banget ya. Jadi orangnya kayak berat kali ya manggil nama gue. Oh gitu. Sampai itu bagus sih nama gue Pare. Karena jadi karena gue di startup gitu ya, jadi mudah cair gitu ke anak-anak. Gitu menarik kali ya namanya.
Sama kalau ada yang manggilnya nama asli tuh lo bisa langsung alert ya. Kayak kemarin gue alert banget. Gue nelfon dia gitu. Para, kok gak diangkat sih? Terus dia bilang HP gue selalu do not disturb atau auto reject karena gue udah mulai di scam. Iya, karena gue di fintech malam-malam jam 12 malam. Gila. Kan. 12 malam banget. Iya, dia menggunakan profile picture dari bos gue. Oke. Sedangkan gue biasanya panggil Pare ya. Faradina, tolong dikirimkan uangnya ini dari rekan kerja saya gitu. Dalam hati gue, Dika gue di fintech ya, pasti gue lu ya kan. Terus kayak gue daripada Pare kali. Faradina tuh kayak gagal. old school banget, kayak SMP, SD gue kayak berasa diomelin. Kayak bapak ibu guru, siapa yang manggil gue gitu kan. Gue nanti, sedang hati gue lihat deh 00.00. Terus gue kayak, dia gak salah ya, udah mah gangguin orang kayak gue jam 12 masih bergentayangan. Itu kan jam gue sangat kreatif ya, jam malam ya. Jadi gue seger tuh terang benderang gue jam segitu. Langsung berpikir Lo mau bikin gue belum teler ya. Terus HP gue auto reject, dia miss call banyak. Ya, kayak salah deh ke gue. Terus lo apain sih scammers itu? Cuekin aja, gue tauin ya. Nggak Kayaknya dibilangin. pengen gue bilang ke bos gue, cuman kayak lagi istirahat kali ya. Oh ya. Udah ada lagi temennya, rekan kerjanya yang tadi disebut. Rekan kerjanya menjual nama yang lain, which is CTO gue, Chief of Engineering lah. Kayak Emang dia peduli ya? Yang dia pikirin kan cloud ya. Ya gitu-gitulah. Terus kayak, salah banget lu jam segini gue masih terang benderang benderang banget gitu. Udah deh sejak itu kayak ada guna-gunanya juga ya nama gue. nama panggung. iya, jadi mendeteksi. Kita perlu buat nama panggung nih. Iya kayak Ya udah, mari kita tunjukkan hasil karya kita hari ini. Kemana? Ke depan. Ting, ting, ting. Wah, kita ini ya kucing di tengah hutan. hutan Kak, itu kucing di tengah hutan. Kucing hutan. Apakah itu spesies yang dilindungi? Sedikit dia sedang berlayar di pisang. Kayak berenang gitu, kayak floaties gambar pisang. Lucu. Oh, dia punya anjing, nanti berikut tuh buatin anjing. Namanya Spotty. Tuh hoti nggak? Dulu gue old school banget. Atau itu Apa? itu salah satu Itu hoti. Itu siapa? itu kayak di Smackdown. Oh, gue nggak nonton Wrestlernya